saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Matius 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Seruan untuk bertobat adalah perkataan pertama yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat ia mulai dalam pelayanannya di bumi. Berita tentang pertobatan ini diseru-serukan Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea di awal pelayanannya kepada umat Israel. Jadi hidup dalam pertobatan adalah kehendak Tuhan bagi semua orang, terlebih-lebih kita yang mengaku percaya kepadanya, sebab yang menjadi dasar pertobatan sejati adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk menuju pertobatan sejati ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah orang berdosa. Ada banyak orang yang menganggap dirinya benar dan suci sehingga ia merasa bahwa dirinya tidak perlu bertobat. Pengakuan jujur sebagai orang berdosa yang memerlukan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus adalah di hadapan Tuhan, sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Ini ada dalam Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 8. Apabila kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosa-dosa kita, maka dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita harus percaya dan mengakui bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang kedua, kita pun harus mengaku dengan mulut dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab dalam Yesaya 1 ayat 18, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan. Sebenarnya saya itu sudah mau berhenti pelayanan, Thomas. Loh, kenapa, Pak? Karena saya mau fokus bisnis. Terus bagaimana, Pak? Tuhan bilang apa, Pak? Karena pelayanan itu proyek thank you terus. Proyek thank you. Nah, gimana masa depan saya gitu loh, Thomas. Nah, tapi Tuhan izinkan saya mengalami kecelakaan. Oh, begitu, Kecelakaan motor itu. Dan saya dibawa Tuhan ke surga. Dijelaskan bahwa Tuhan punya rencana atas hidup saya. Nah, makanya saya kembali melayani. Makanya kalau ada orang ribut-ribut pelayanan, mau ambil pelayanan saya kasih, Thomas. Monggo. Saya terima kasih sekali. Karena sebenarnya saya tidak ada niat gitu loh. Yeah. Karena saya memang fokusnya bisnis, yaitu bisnis plastik, Thomas. Oh ya. Dan saya merintis plastik pun sampai jadi pabrik. Mazmur 126 ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada berkat, pertolongan, kesembuhan, dan juga pemulihan di segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ini ada dalam Yohanes 10 ayat 10b. Namun untuk mengalami berkat dan pemulihan Tuhan ada syaratnya, sebagaimana yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasku namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka.
Inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat supaya kita beroleh pemulihan. Yang pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Alkitab menyatakan dengan jelas di dalam Matius 23 ayat 12, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Merendahkan diri memiliki arti yang berbeda dengan rendah diri atau minder. Merendahkan diri merupakan lawan kata dari meninggikan diri. Merendahkan diri berarti membiarkan diri kita berada di tempat yang lebih rendah dari orang lain, di mana kita bersikap apa adanya, terbuka dengan kelemahan kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan berarti menyadari akan kekurangan, keterbatasan, dan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini juga berarti kita menyadari akan keberadaan kita sebagai orang berdosa dan memohon pengampunannya. Dan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan disebut pula sebagai orang yang rendah hati. Dalam Amsal 3 ayat 34, orang yang rendah hati dikasihinya. Oleh karena itu, marilah kita berkata jujur kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat, maka Dia akan mengampuni dan memulihkan kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa adalah awal menuju kepada pemulihan. Dalam Yoel 2 ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar, yang kukirim ke antara kamu. Alkitab menyatakan bahwa jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Ini ada dalam Mazmur 51 ayat 19. Sebaliknya Tuhan sangat membenci orang yang suka meninggikan diri, angkuh dan sombong seperti yang diperbuat oleh orang Farisi saat berdoa. Kesombongan adalah salah satu penyebab Tuhan memalingkan mukanya terhadap seseorang. Padahal yang meninggikan diri juga sulit mengakui segala kelemahan dan dosa-dosanya. Jika demikian, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan pemulihan. Dalam Yesaya 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dalam Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang kedua, kita harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Banyak dari kita yang tekun berdoa ketika dalam masalah saja, namun saat segala sesuatunya berjalan baik dan lancar, mereka tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan mau kita berdoa dengan tiada berkeputusan dan tidak jemu-jemu di segala keadaan. Itulah jawaban mengapa kita jarang beroleh jawaban atas doa-doa kita, yaitu karena kita tidak tekun berdoa. Mencari Tuhan harus menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 9 ayat 11, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu, dalam Mazmur 105 ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jangan hanya menginginkan berkat-Nya saja, sementara kita tidak mau mencari wajah-Nya. Dalam Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kita harus bertobat dengan sungguh, meninggalkan kehidupan lama dan hidup sebagai manusia baru. Kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut pimpinan Roh Kudus. Tuhan pasti akan pulihkan hidup kita, asal kita melakukan firman Tuhan.